Baik. Ya, selamat datang teman-teman yang baru gabung di room kita pada sore hari ini. Insya Allah kita sekali lagi kita akan diskusi bagaimana kita bisa secara cerdas promosiin produk kita, ya. Bagaimana kita mendesain menggunakan PowerPoint yang sangat, menurut saya PowerPoint ini sudah sangat powerful dibandingkan dengan yang aplikasi-aplikasi berat lainnya, karena sekali lagi PowerPoint itu salah satu yang dimiliki oleh Microsoft yang bisa digunakan apa aja. Bahkan untuk membuat yang namanya GIF gitu ya, GIF gitu ya, itu bisa juga gitu kalau kita telaten. Bahkan mau membuat karakter-karakter kartun itu juga sangat bisa teman-teman semuanya. Ya, bahkan saya beberapa kali membuat vektor kartun itu menggunakan PowerPoint. Bahkan video untuk promosi pun saya menggunakan video PowerPoint yang kemudian saya gunakan untuk video promosi produk ataupun personal branding. Ya. Oke. Nah, di PowerPoint fiturnya sangat banyak sekali. Nah, teman-teman semuanya, nanti izinkan saya mungkin sampai sekitar jam 4 gitu ya. Jam 4 nanti menyampaikan beberapa hal. Setelah itu nanti saya akan membuatkan praktek ya lewat jam 4 lewat ya. Nanti setelah itu saya akan praktek menggunakan PowerPoint dan kita akan lihat beberapa fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Nah, saran saya bagi teman-teman semuanya yang masih belum menggunakan PowerPoint ya, yang belum menggunakan PowerPoint atau Microsoft Office. Oke, baik, bentar ya, saya coba ganti untuk ya, biar Mas Kang Ismet yang bisa unmute ya, admit ya. Baik. Oke, saya pindahkan hostnya ke Kang Ismet. Silakan Kang Ismet untuk jadi host ya. Oke. Ya. Kayak Kang Ismet sudah jadi host. Nanti kalau ada peserta yang masuk silakan di admit untuk bisa masuk ke room ya. Oke, baik ya. Oke, baik teman-teman semuanya, sekali lagi PowerPoint fiturnya sangat banyak sekali ya. Di sini di slide ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang kemudian akan kita pelajari bersama. Prinsip sih pada dasarnya gitu ya untuk di slide kali ini gitu ya. Nah, untuk di latihan nanti kita bisa kulik sama-sama. Nah, teman-teman yang sudah memiliki PowerPoint coba dicek PowerPoint-nya 2000 berapa, apakah 2010, apakah bahkan 2007 ataukah bahkan 2013 gitu ya. Nah, saran saya lebih baik gunakan PowerPoint 365 atau 2016 biasanya ya, atau Microsoft Office 365 lah ya. Di Tokopedia banyak banget, atau memang pengen update pengennya adalah yang 2020 ya, sok silahkan, ada juga ya, bahkan harganya sangat murah. Kemarin saya habis ngaktifin punya temen 2020 ya, aja ada beberapa perbedaan. Kalau 365 itu bayarnya setahun, kalau untuk 2020 itu biasanya bayarnya lifetime sekali bayar seperti itu. Tapi ketika ada update per tahunnya, setiap tahun ada update fitur di PowerPoint. Nah, si PowerPoint 2020 itu nggak bisa otomatis update. Tapi kalau PowerPoint 365 itu otomatis akan langsung update. Ya, seperti itu. Oke, izinkan saya teman-teman untuk berkenalan sejenak. Perkenalkan, nama saya Harlan Purwanto ya, biasa dipanggil Purwanto, dipanggil Mas Pur gitu ya. Dan aktivitas saya saat ini masih menjadi project manager di Sukses Mulia Foundation yang di bawahnya menaungi Tahfiz Leadership ya, dan juga sekarang memegang yang namanya Umroh Tahfiz, kita promosi untuk umroh dan juga haji foroda. Nah, beberapa feed desain di Instagram @umroh tahfiz itu saya desain menggunakan PowerPoint ya. Saya buat feednya sambil saling terhubung dari
bawah sampai atasnya lagi ya. Dan itu ternyata cukup lumayan menaikkan jumlah follower gitu, menaikkan jumlah follower dengan kerapian feed yang ada. Nah, terus kemudian kegiatan lain yaitu adalah sebagai trainer, konsultan di bidang continuous improvement atau kaizen, dan juga penulis buku, beberapa buku saya tulis buku motivasi ya. Dan lainnya yaitu adalah sedang kita siapkan buku kaizen dan juga buku tentang bagaimana kita memulai bisnis, khususnya untuk anak-anak muda ya, generasi muda mulai dari SMK gitu ya. Kayak Sam Haryadi ini di Malang keren banget, sudah masuk ke beberapa sekolah mengajarkan entrepreneurship menggunakan digital gitu ya. Nah, disitulah yang kemudian saya merasa ada hal yang kurang oke yang ada di Banten gitu ya, karena Banten ini salah satu pengangguran terbesar di Indonesia gitu ya. Akhirnya menjadi tanggung jawab bersama sebagai putra pendatang di Banten gitu berbuat sesuatu. Dengan melihat persentase pengusaha di Indonesia juga masih minim, maka yang bisa kita genjot adalah bagaimana pengusaha-pengusaha muda ini bisa muncul gitu. Ya setidaknya banyak SMK jurusannya adalah teknik otomotif, teknik mesin, perkakas, pertanian, peternakan dan lain sebagainya, itu bisa digenjot menjadi seorang entrepreneur dengan kemampuan dan juga pengetahuan yang sudah dimiliki sejak sekolah. Nah, itulah yang kemudian kita set up yang namanya Youth Development Center Indonesia atau Talenta Muda Asia. Ya, terus kemudian punya Alta Kaizen Consulting memang belum kami fokuskan, tapi beberapa teman-teman UKM yang membutuhkan untuk diskusi, di konseling gitu ya, berkaitan dengan bisnis proses, improvement bisnis prosesnya, menganalisa problem dan lain sebagainya, insya Allah ini kita sudah berjalan. Bagaimana men-set up continuous improvement di bisnisnya teman-teman, ini juga alhamdulillah kita sudah mulai beberapa kali praktek di teman-teman UKM. Kemudian juga pernah mengikuti dan certified di public speaking ya, dari Academy Trainer, terus kemudian juga pernah mengikuti gitu ya grounded business coaching dari Coach Fahmi yang sangat luar biasa, dari pagi sampai malam sampai stres gitu ya, kalau bahasa kasarnya gitu ya, sampai muntah-muntah untuk bedah bisnisnya kita sendiri aja gitu. Itu luar biasa, memang cukup berat, tapi dampaknya sangat signifikan. Mindsetnya berubah total, mindsetnya kemudian kembali fresh untuk terus kemudian belajar lagi, bedah bisnisnya kita lagi. Nah, beberapa organisasi yang kemudian juga saya geluti di Sukses Mulia dulu, kemudian pernah juga menjadi sekretaris di TDA Tangerang Raya, ya, sekretaris, tapi sekarang dijadikan sekretaris di TDA Banten, wilayah Banten, dan Leaders Smartphone Community Kota Tangerang, dan beberapa kegiatan lainnya yang tentunya masih sifatnya adalah social community ya, karena prinsip saya adalah bagaimana saya bisa berguna bagi banyak orang, meskipun tidak bisa menggunakan harta, tapi bisa menggunakan keahlian, kemampuan, pikiran, sehingga apa yang kita miliki, resource yang ada di dalam diri kita bisa berguna untuk orang lain. Oke, nah bisa apa saja di PowerPoint? Nah, ini adalah yang ada di layar kacanya teman-teman. Ini adalah beberapa yang pernah saya desain, ya, menggunakan PowerPoint, murni menggunakan PowerPoint, ya. Tidak ada bantuan dari Photoshop ataupun Adobe Illustrator, karena jujur saya tidak bisa menggunakan dua tools tersebut. Saya hanya menggunakan pure 100% menggunakan PowerPoint. Nah, ini adalah teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini adalah teman-teman yang saya desain untuk feed Instagram. Ya, ini contoh desain saja sih. Terus bisa apa aja selain feed Instagram? Bisa banyak, ya. Bisa membuat roll up banner, gitu ya, Y banner atau X banner. Bisa membuat backdrop, bisa membuat spanduk, gitu ya. Saya hampir semua berkaitan dengan produk cetak, ya, seperti roll banner ataupun spanduk dan sebagainya. Saya menggunakan yang namanya PowerPoint untuk mendesain ini semuanya, ya, dan sangat simpel dan mudah gitu. Warnanya juga kita bisa atur, kita bisa ambil warna dari produk yang sedang kita desain.
Oke, ya. Terus karena waktu kita sekali lagi teman-teman, waktu kita adalah 1,5 jam ya. Tapi insya Allah waktu yang 1,5 jam ini kita manfaatkan dan kita akan manfaatkan kembali di grup WhatsApp yang sudah ada di sebelumnya. Jadi teman-teman setelah sesi ini nanti teman-teman bisa diskusi lagi, bertanya-tanya bagaimana memaksimalkan PowerPoint-nya untuk mendesain produknya teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya adalah boleh kemudian teman-teman share ya, kita saling share kenapa visual promosi itu menjadi penting bagi teman-teman semuanya. Boleh apakah memang visual promosi untuk visual promosi untuk branding gitu ya. Kemudian apakah bisa untuk promosikan produk gitu ya. Silahkan dong bantu di-share teman-teman nanti biar saya juga tahu kenapa sih teman-teman penting untuk mendesain visual promosi yang keren gitu. Boleh ya di-share di chat box-nya. Nanti kita akan sama-sama lihat. Ya, Mbak Rahma, ya. Bisa sekali Mbak, bahkan videografis, infografis itu bisa Mbak. Bisa. Jadi hampir semua konten visual design menggunakan PowerPoint bisa digunakan yang bisa kita desain itu bisa menggunakan PowerPoint ya. Asal rajin untuk nguliknya. Logo juga bisa menggunakan freeform ya. Logo juga bisa menggunakan freeform, yang penting ada pattern-nya yang teman-teman tentunya punya coret-coretan dulu kan sebelum membuat desain logo ya. Gitu. Oke. Karena gambar yang bagus bisa menarik untuk orang yang cari tahu lebih lagi dengan produk kita. Yes, tepat sekali, Mbak. Ada lagi yang mau sharing? Ya. Karakter kayak yang digambar sangat bisa. Ya, nanti insya Allah kalau kapan-kapan, kalau waktunya sangat lenggang, yang senggang nanti saya coba buatkan karakter yang seperti ini, teman-teman nanti bisa simak ya. Bisa sekali dengan karakter seperti ini. Ini hanya menggunakan shape aja teman-teman semuanya. Menggunakan shape, freeform ya. Freeform nanti kita bisa atur semuanya menggunakan edit edit point. Nah, nanti ada edit point, nanti bisa dibuat langsung seperti apa itu terserah teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Didik ya. Memang materinya insya Allah bermanfaat lah. Keren sih, masih jauh lah. Tapi bisa bermanfaat lah itu buat teman-teman. Nah, bisa juga ya, nanti foto terus dibuat karakternya, insya Allah bisa juga ya. Yang penting ada gambar dulu untuk membuat karakter sehingga bisa mirip seperti yang teman-teman inginkan. Oke, ya sekali lagi belum ada gambaran cara membuatnya. Oke, nanti kita akan buat ya, kita akan belajar ya. Oke, kenapa visual promosi itu penting? Ternyata riset yang menunjukkan bahwa orang Indonesia teman-teman atau hampir mayoritas manusia di populasi di seluruh dunia 60%-nya ya 60% dari populasi manusia yang ada itu adalah pembelajar visual. Artinya visual itu menjadi sangat penting bagi teman-teman semuanya untuk mempromosikan diri teman-teman kalau sebagai seorang trainer atau sebagai seorang motivator atau sebagai seorang inspirator atau sebagai seorang coach gitu ya, untuk membuat personal branding ya, atau memang teman-teman sebagai seorang business owner pengen mempromosikan produknya atau membuat corporate branding ya, membranding perusahaan dan lain sebagainya, itu jauh lebih powerful menggunakan visual ya. Artinya dengan 65% populasi manusia adalah pembelajar visual, potensi teman-teman visualnya bagus untuk dilihat orang dan kemudian orang beli itu jauh lebih besar ya. Nah, kemudian sisanya itu adalah pembelajar yang tekstual, kemudian juga pembelajar yang menggunakan audiovisual, video, ya. Bahkan ketika teman-teman promosi menggunakan video, itu pun juga harus coba diingat, ya.
Jangan hanya sekedar videonya saja, tapi kasih teksnya ya. Itu sebagai salah satu orang yang memang uh, tidak fokus kepada lihat video, tapi fokus pada audio visual audionya ya. Itu yang menjadikan trik ya. Sisa sekitar 25%-nya itu digunakan untuk orang yang melihat video, audio, video, dan juga hal-hal yang lain ya sisanya itu. Nah teman-teman semuanya sekali lagi mindset kita adalah bagaimana ketika kita mendesain promosi maka yang ada di dalam pikiran kita adalah promosi ini tidak hanya sekedar menjual tapi mentransfer ide, mentransfer manfaat, mentransfer kebaikan sehingga orang bisa tergerak dari promosi kita untuk bergerak membeli ataupun bergerak men-share. Ya, paling tidak kalau nggak beli kemudian mereka share kan menjadikan viral juga di produknya kita atau di visual desainnya kita seperti itu ya. Kali lagi 65% dari populasi manusia adalah pembelajar visual. Jadi mesti bagus, mesti keren visualnya sehingga orang tertarik untuk terus ikut, terus belajar, terus ngikutin, bahkan bisa masuk ke produknya teman-teman dan bisa beli produknya teman-teman. Visual bagus, closing lebih banyak. Oke, ya saya langsung masuk bahwa ada tinggal 3 langkah yang bisa kita gunakan untuk mendesain promosi dengan menggunakan PowerPoint. 3 langkah itu apa saja teman-teman? Sangat sederhana. Sekali lagi saya katakan bahwa sangat sederhana. Ya, nggak ada yang ribet, nggak ada yang jelimet. PowerPoint hanya menggunakan remove background, kemudian insert picture, kemudian ubah warna, ya, kemudian tinggal di insert, bikin shape dan lain sebagainya. Hanya sekedar itu saja. Nanti saya akan tampilkan desain food ya menggunakan insert shape saja, insya Allah sudah kelihatan keren. Oke. Bahkan kalau teman-teman yang biasa membuat apa ya kelas ya kelas-kelas pembelajaran gitu ya, acara itu sangat bisa menggunakan PowerPoint membuat acara tersebut ya. Oke. Nah, tentu langkah-langkah tersebut adalah yang pertama ya, alur cerita. Tapi alur cerita tersebut teman-teman juga harus sudah menguasai yang namanya materi. Gitu. Materi produknya teman-teman gitu. Dan juga materi corporate brandingnya teman-teman. Kira-kira materi ini cocoknya gitu ya, produk ini cocoknya warnanya apa gitu ya. Terus kemudian corporate branding kita logonya apa seperti apa. Nah, itu juga harus dikombinasikan agar apa? Pesan yang tersampaikan itu tidak hanya menjual tapi juga mengangkat brand corporate-nya teman-teman semuanya. Nah, langkah pertama adalah teman-teman mesti siapkan alurnya. Alurnya itu adalah bagaimana teman-teman menyiapkan cerita. Produk ini harus bercerita. Produk ini harus bisa berbicara gitu. Sehingga pada saat membuat desain, teman-teman sudah bisa membuat oh iya ini tujuannya seperti ini seperti ini gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua adalah kita membuat sketsa ya. Kita bikin coret-coretan sehingga kita ada gambaran bagaimana membuat visual tersebut. Yang ketiga ya, langkah yang ketiga yaitu adalah mendesain slide promosinya ya menggunakan ukuran slide yang berbeda-beda. Kalau teman-teman pengen membuat roll up banner gitu ya, itu juga bisa didesain. Roll up banner itu biasanya ukuran berapa gitu ya. 200 meter dikali berapa senti atau 80 senti itu pun juga bisa menggunakan dimensi. Banyak sekali dan lain sebagainya ya. Oke. Yang pertama mari kita pelajarin alurnya ya. Ya, alurnya yang pertama adalah kita tentukan dulu why-nya. Ya. Why? Kenapa saya harus mendesain ini? Kenapa saya harus mendesain produk ini? Kenapa saya harus mendesain corporate ini? Gitu ya. Karena macam-macam teman-teman semuanya. Satu produk tujuannya beda gitu ya. Produk ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesehatan. Terus kemudian produk ini tujuannya adalah untuk apa gitu ya. Terus kemudian produk ini tujuannya untuk agar orang tertarik olahraga. Karena apa? Jualannya kita adalah alat-alat olahraga dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah,
harus ketemu dulu why-nya. Gitu. Kenapa saya harus mendesain ini? Gitu. Ya kalau pakai pebisnis, ya why-nya adalah ini biar closing, maka desainnya harus bagus kan gitu ya. Ya. Terus kemudian bagaimana gitu. Bagaimana kita akan mendesainnya? Oke, kita akan desain menggunakan PowerPoint agar closingnya lebih banyak gitu ya. Agar closingnya lebih tinggi, agar interest orang melihat produk kita jauh lebih dalam lagi sehingga mereka bisa tertarik, bisa keinginan untuk belinya lebih tinggi dan lain sebagainya. Caranya desainnya dengan lebih keren, lebih dengan warna-warna soft gitu ya. Itu adalah alur cerita yang harus kemudian kita tuliskan juga. Ribet. Memang awal-awal juga ribet, tapi setelah teman-teman nanti terbiasa mendesain menggunakan PowerPoint, ini tuh sudah ada di dalam alam bawah sadarnya teman-teman semuanya. Sehingga pada saat teman-teman mendesain itu udah otomatis tuh. Ini tujuannya untuk ini dan lain sebagainya. Ya. Terus apa yang kita desain? Oke, yang kita desain adalah produk A gitu ya. Seumumnya adalah produk herbal, madu. Oke, maka produk madu maka akan buat seperti apa dan lain sebagainya itu akan kebayang dengan sendirinya. Ya. Karena waktu kita nanti juga sekali lagi nanti mohon diingatkan ya kalau takut waktunya sudah mulai mepet ya. Karena nanti kita lebih banyak praktek dan kita bisa bertanya-tanya jawab di prakteknya. Oke. Ya. Ini adalah proses mendesainnya teman-teman semuanya. Input materinya kita kuasai dulu perbendaraannya, terus kemudian prosesnya ya. Oke, mulai proses mendesainnya, terus kemudian barulah selesai di desain promosi yang kita inginkan. Proses ini harus dilewati oleh teman-teman semuanya sehingga desainnya akan jauh lebih powerful. Langkah yang kedua adalah teman-teman semuanya, kita membuat sketsa. Sketsa itu ya teman-teman bisa tahu lah ya, kalau orang desainer, baju saja itu bisa membuat sketsa satu produk aja bisa banyak sketsa, bahkan bisa 5, bisa 6, itu tuh luar biasa gitu ya. Bahkan bisa 10 gitu ya. Sampai ketemu sketsa yang keren, yang klik dan oke banget itu butuh waktu yang panjang. Ya. Butuh banyak coretan. Tapi ya problem, sekalinya teman-teman sudah terbiasa tanpa sketsa pun itu sudah bisa juga. Tapi kerennya harus pakai sketsa, ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman mau mendesain satu contohnya ya. Contohnya semuanya teman-teman pengen mendesain sesuatu gitu ya. Seperti ini. Oke, ini akan jualan apa? Teman-teman bikin coret-coretan. Oke, nanti ada gambar semuanya jualannya madu gitu ya. Teman-teman ada gambar madunya, kemudian ada ya kalau semuanya jualannya di botol, maka ada gambar botol madunya. Kemudian background-nya saya pengen ada madu atau sarang madunya ya. Terus kemudian ada beberapa tulisan-tulisan dan sebagainya. Itu mesti dibuat dulu oleh teman-teman semuanya. Agar teman-teman terbiasa dan juga bisa melihat, oke, Kang Ismet boleh di-admit dong, ada yang mau masuk sepertinya, coba dicek di room ya, di waiting sudah room. Kang, sudah. Siap. Ya. Oke. Lanjut. Siap. Silakan lanjut, Kang. Siap. Nah, itulah yang kemudian juga perlu teman-teman membuat visualnya jauh lebih banyak sehingga teman-teman akan bisa memiliki perbendaharaan konten atau sketsa itu lebih banyak. Ya. Saya biasanya juga selain membuat visual yang seperti ini, saya biasanya juga mencari inspirasi di Freepik. Jadi saya mencari inspirasi saja di freepik.com itu desain promosi apa gitu ya dengan keyword bahasa Inggris. Nanti saya cari, oh kayaknya ini keren nih, saya ambil, kemudian saya contek aja. Saya nggak ngambil gambarnya, tapi saya nggak mengambil ya, artinya kemudian saya pakai, saya edit itu enggak. Saya desain sendiri lagi. Saya kemudian menggunakan PowerPoint dan saya sketsa lagi,
barulah kemudian jadi desain milik saya, karya saya, gitu ya. Karena kalau seandainya teman-teman masih belum apa namanya berlangganan di Freepik untuk mengambil kemudian diedit persis yang ada di Freepik, itu juga bermasalah karena ada yang lisensi free-nya itu menggunakan logonya Freepik ya, ada juga yang memang kalau sudah premium itu boleh disebarkan untuk komersial event juga gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, kita bisa karena sketsa itu akan mengubah sebuah narasi menjadi visual ya. Ini adalah hal yang sederhana lah ya. Ketika kita sudah kelihatan visualnya itu keren banget. Kalau teman-teman yang biasa ikan Facebook itu kan ada carousel gitu ya, itu juga bisa dibuat dengan PowerPoint. Kalau teman-teman melihat yang namanya puzzle di Instagram itu juga bisa dibuat dengan PowerPoint ya, agar feed 3 pertama menyambung di feed 3 di atasnya, menyambung di feed yang selanjutnya, menyambung di feed yang selanjutnya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menggunakan PowerPoint, sangat bisa ya. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman semuanya. Ini yang penting teman-teman semuanya, ya. Bagaimana kita? Yo, Sabtu. Oke, ya. Ini yang penting adalah bagaimana kita mendesain promosi tersebut. Nah, ada pattern itu ya, hal-hal yang tentu perlu teman-teman kuasai dulu gitu ya. Teman-teman perlu ada di dalam mindsetnya sehingga pada saat mendesain tidak amburadul, tidak semuanya dikombinasikan. Kemudian tidak terlalu banyak font, tidak terlalu banyak tulisan dan lain sebagainya. Sehingga pesan dalam visual tersebut malah jadi nggak jelas. Ya. Sekali lagi, visual promosi itu tidak perlu menjelaskan semua detail, gitu ya, tapi menjelaskan hal-hal penting yang ingin teman-teman sampaikan. Kalau memang produknya adalah madu kesehatan, maka sampaikan poin penting dari madu untuk kesehatan itu apa. Itu ya kemudian jadi headline-nya. Sehingga tinggal di bawahnya nanti dikasih tulisan yang sederhana, tidak terlalu besar, menjelaskan beberapa keunggulan. Setelah itu baru kita minta untuk membeli di produk kita dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, untuk mendesain ya teman-teman semuanya, karena menggunakan PowerPoint, maka untuk mendesain slide yang teman-teman gunakan sebagai promosi nanti ada 3 hal ya. Saya jangan di-unmute ya. Karena saya pakai handphone untuk voice biar lebih jelas. Ya, ada 3 hal penting teman-teman semuanya yang ya, yang pertama adalah image ya. Yang kedua adalah warna dan yang ketiga adalah font ya. Ketiga adalah font. Ini penting ya, karena banyak orang yang kemudian menggunakan image seadanya. Foto ala kadarnya gitu ya. Yang penting terfoto gitu ya. Terus kemudian kadang ketika dilihat lebih dalam malah pecah gambarnya, nggak jelas gitu ya. Itu juga mempengaruhi visual orang dan mempengaruhi alam bawah sadar orang. Ini orang serius enggak sih promosi? Ini orang serius enggak sih jualan gitu ya? Masa sih kalau serius jualannya gambarnya enggak high res gitu ya? Ya jadi gambarnya itu sederhana gitu ya. Terus apa namanya ketika di zoom pecah-pecah semuanya jadi nggak jelas, itu juga bermasalah. Itu jangan sampai ya teman-teman semuanya. Nah, yang kedua adalah warna, ya. Yang ketiga adalah font, ya. Oke, saya masuk ke warna, ke image ya atau gambar. Pastikan teman-teman semuanya untuk bisa menggunakan image yang kualitasnya high, ya, yang kualitasnya resolusinya besar, tinggi, gitu ya. Untuk apa? Memang ya tujuannya adalah untuk ketajaman visualnya teman-teman semuanya. Jadi ketika gambarnya itu besar, gambarnya itu resolusinya besar, maka ketajaman warnanya pun juga akan berbeda. Ya, sekali lagi ketajaman warnanya akan berbeda. Dan ini juga penting bagi teman-teman semuanya yang promosi menggunakan produk. Ya,
Jadi kalau suami teman-teman promosi produknya itu juga saran saya kalau menggunakan handphone fotonya pakai handphone yang memang resolusi untuk kameranya besar teman-teman semuanya. Pikselnya besar sehingga fotonya tetap cerah, tetap apa namanya itu tajam ya sehingga sekali lagi orang tertarik dengan ketajaman warna atau gambar tersebut ya. Saya seringkali memberikan masukan pada teman-teman gitu ya. Boleh foto pakai handphone, tapi yang bagus, yang keren gitu. Karena kita pengen mempromosikan produk kita, karena produk kita itu juga salah satu representasi dari perusahaan kita, bisnisnya kita. Kalau sama punya produknya kita gambarnya sudah amburadul, bagaimana dengan pelayanannya kita kan gitu. Jadi kita harus sinkron juga gitu. Jangan sampai visual promosinya amburadul, orang kemudian nggak semakin tertarik, udah nggak jelas ini, pasti pelayanannya juga masalah gitu ya. Meskipun orang mengatakan belum tentu, pelayanan itu kan berbeda dengan visualnya kan gitu. Tapi orang alam bawah sadar akan menangkap bahwa visualnya keren, pasti pelayanannya juga akan oke. Ya, karena mentor saya, guru saya juga sama. Gitu. Bisnisnya banyak, desainnya keren-keren. Salah satu yang ada tadi adalah saya membuat inspirasi desainnya dari beliau, yang Duren tadi ya. Itu keren banget. Dan closingnya juga semakin tinggi. Gitu, ya. Selanjutnya adalah untuk mendesain ukuran feed Instagram itu adalah 1:1 teman-teman semuanya ya. Skalanya 1:1. Kalau sama teman-teman buka PowerPoint-nya, teman-teman bisa atur ukurannya itu adalah 10 cm banding 10 cm juga boleh. Atau 10 in dibandingkan 10 in juga boleh. Jadi panjang 10 in, lebarnya 10 in. Itu juga boleh. Ya. Semakin besar, tentunya resolusinya akan semakin besar juga. Ketika teman-teman convert menjadi JPEG atau PNG. Ya. Oke. Selanjutnya adalah font teman-teman semuanya. Ya. Yang tadi pertama adalah image-nya juga harus yang HD. Ya, sekali lagi, image HD itu menjadi hal wajib, tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Harus pokoknya gitu ya, HD, nggak boleh enggak gitu ya, resolusi tinggi itu harus gitu ya. Nah, yang kedua adalah font. Ya. Yang kedua adalah font, ya. Karena font itu juga berbicara teman-teman semuanya. Jangan sampai font kita menggunakan Times New Roman yang tidak cocok kita gunakan untuk desain promosi gitu ya. Karena kadang orang melihatnya juga pusing gitu ya. Atau dalam satu gambar kita menggunakan 5 font sekaligus atau bahkan 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini kayaknya font ini bagus dicoba, sebagai headline-nya beda. Terus kemudian di headline aja bisa menggunakan 3 font gitu ya. Terus kemudian di subtitle-nya menggunakan font berbeda lagi, ada 2 font lagi gitu ya. Terus kemudian ada keterangan produk menggunakan font lagi yang berbeda gitu ya. Itu membuat orang pusing. Ini nggak jelas ini promosinya. Ini bikin orang stres bacanya juga gitu ya. Bahkan mata kita melihatnya pun juga menjadi masalah gitu. Mata kita melihatnya pun juga menjadi masalah karena soft, gambar yang soft, tulisan yang soft itu akan membuat orang matanya menjadi lebih adem gitu ya. Kadang Times New Roman juga dibutuhkan dalam media promosi tapi tidak banyak ya. Sekali lagi cermatlah kita dalam memilih font sehingga pada saat kita memasukkan font-font tersebut media promosi kita menjadi lebih adem, lebih teduh gitu ya. Meskipun cerah loh ya teman-teman semuanya, meskipun cerah ya, meskipun background-nya warna merah tajam, merah terang, kuning dan sebagainya, tetap saja ketika font-nya itu adalah font-font yang soft, itu akan membuat mata kita menjadi soft juga. Gitu. Ya, oke. Nah, untuk mengoptimalisasi font, gitu ya, kita ada 3 hal yang perlu kita optimalkan. Ya. Yang pertama adalah memilih jenis font. Ya, gunakan Arial gitu ya. Sekarang udah banyak banget. Ya, guru saya itu Mas Andi Sukmalubis yang salah satu pemilik atau salah satu slide designer yang di Instagramnya teman-teman bisa kulik itu keren-keren banget. Judulnya melukis slide dengan hati. Ya, slide ini pun juga sama saya ambil dari beliau slide melukis hati dengan melukis slide dengan hati
saya pernah belajar juga dengan beliau di WFA ini. Beliau sedang bikin kelas murah banget, hanya 300.000 2 hari. Biasanya 2 sampai 3 juta per event, jadi sekitar 2 hari. Itu keren banget teman-teman semuanya. Saya belajar sama beliau juga selama 2 hari lebih, bahkan online-nya juga saya ikutin. Selain itu juga banyak hal ya, teman-teman bisa cek di YouTube juga ada ya, memilih font-font yang soft, itu juga ada. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah jenis font ya, Go Away ataupun Arial. Itu juga bisa teman-teman maksimalkan ya. Ada lagi nanti font-font yang lain yang keren-keren, teman-teman bisa download dan nanti saya akan share referensi mencari font itu di mana. Yang kedua adalah ukuran font. Perhatikan teman-teman semuanya, hal yang perlu kita tanamkan di dalam alam bawah sadar kita adalah ya, kalau hal yang penting, maka bold dan juga diperbesar. Ya. Itu pesannya. Kalau memang adalah pesan penting sekali di dalam produk tersebut, maka perbesar fontnya dan kemudian bold pesannya. Sisanya yang tidak menjadi pesan utama, hanya pengantar, itu diperkecil. Ya, diperkecil, kemudian nanti kemudian bisa ditambah dengan kata-kata yang lain. Seperti yang di awal tadi saya tuliskan, why visual promotion. Y-nya kecil ya. Y-nya kecil, terus kemudian visual promosinya besar. Kenapa? Karena saya pengen memperjelas visual promosi penting. Ya. Saya memperjelas itu. Maka teman-teman semuanya juga ketika membuat visual promosinya, perhatikan ukuran fontnya. Jangan ada yang kemudian yang harusnya penting, malah hurufnya kecil. Atau ukurannya kecil. Tidak ada penekanan. Ya. Dan usahakan jangan sampai ada tipografi. Ya. Itu bahaya sekali. Tipografi bahaya sekali. Ya. Menunjukkan bahwa kita tidak serius mendesain promosi kita. Dan yang kemudian yang terakhir, itu adalah jumlah font. Kali lagi, jangan sampai jumlah fontnya kita itu terlalu banyak, ya. Jangan terlalu banyak, sampai ada 4 lah, ada 5 lah, gitu. Ada 10, gitu ya, ada 6, nah itu bikin nggak jelas, ya. Nah, referensinya berapa yang harus kita gunakan? Oke. Nah, ini jenis fontnya, teman-teman. Serif, sans serif, dan kursif. Nanti teman-teman bisa cek lah, ya. Oke, saya akan masuk ke sini, ya. Ini yang tadi saya sampaikan, biarlah dianggap kecil, tetap tulisannya kecil, namun tetaplah berpikir besar. Tulisannya besar, karena memang menunjukkan besar. Ya, ini menjadi penting. Ya, hal kecil, maka tulisannya juga kecil. Menjadikan sesuatu hal menjadi hal yang besar, maka tulisan di visualnya juga besar. Ya, menekankan bahwa ini memang besar. Ketika orang melihatnya, ini besar nih, gitu. Oh, ini penting nih, ini penting ya, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya, oke, saya lewatin ini saja, biar kita nanti bisa masuk ke praktek lebih banyak, kita bisa diskusi ya. Jumlah font yang penting teman-teman, ya perhatikan ini menjadi hal yang sangat penting juga bagi teman-teman untuk mendesain. Jumlah font itu satu bisa. Ya, artinya apakah bisa menggunakan satu jenis font saja? Bisa banget ya, bisa banget. Terus menggunakan 2 jenis font, pastinya juga cakep. Ya. Terus kemudian apakah ketika menggunakan 3 font, ya masih oke lah, ya masih keren, masih oke, bisa kita gunakan. Nah, ketika menggunakan 4 font mulai lebay, menggunakan 5 font semakin alay, gitu ya. Menggunakan 6 semakin nggak jelas, 7 font semakin nggak belas, gitu ya. Ya, terus yang paling bagus berapa font? Paling banyak 3 lah teman-teman semuanya. Paling banyak 3 font. Itu saja, itu cukup. Ya, seperti yang ada di gambar slide ini, ya. Pertama itu 1 font, 2 font, 3 font, 1, 2, 3. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah referensi font teman-teman. Kalau mau download font ada di sini. Ya,
ada font dari gambar-gambar ini, teman-teman bisa cek sendiri ya. Silahkan, nanti ambil di sana. Yang biasa banyak diambil orang itu adalah dafont.com, itu paling sering dipakai oleh orang untuk ngambil font, untuk download font. Dan ada yang free juga, teman-teman semuanya. Oke. Yang terakhir adalah warna. Warna kontras untuk desain yang berkelas. Sekali lagi, kecerahan warna, pengambilan warna itu menjadi hal yang penting bagi kita dalam mendesain slide promosi ataupun mendesain apapun. Ya. Sekali lagi, kecerahan warna menjadi hal yang penting dalam kita mendesain promosi kita. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contohnya ini. Jadi, background-nya, tulisannya, ya ada kemudian ontaknya, itu juga sangat cerah. Ya. Terus, gunakan palet warna agar kita punya panduan untuk dalam mendesain. Kita mau ngambil warna apa, softnya seperti apa, itu agar lebih membuat kita, memudahkan kita lah ya, bahasa saya itu agar gampang ngambil warnanya, karena biasanya saya ngambil warna itu menggunakan fitur eyedropper, jadi tinggal klik, akhirnya warna itu berubah dengan sendirinya. Oke. Inilah yang kemudian agar lebih soft, lebih mata kita dalam mendesain itu, desain promosi kita agar lebih enak dilihatnya adalah warna font yang teman-teman nanti tulis itu sesuai dengan image yang ada di dalam background-nya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman semuanya. Yang ini. Ya, tulisan today's menu ini saya ambil dari burger. Ya, saya ambil dari burger. Ya, terus kemudian yang di ketiga ini, buy one get one, ini juga saya ambil dari warna makanan di sebelahnya, jadi saya jadikan background. Ya. Seperti itu. Jadi kita jangan ngambil warna asal ngambil warna lah gitu kan. Kita coba ambil warna yang ada di dalam backgroundnya kita, sehingga warna background produk kita dan juga tulisannya itu juga seiring sejalan dengan media promosinya kita. Nah, yang selanjutnya adalah seperti ini, ya, kecerahan juga. Ini adalah salah satunya adalah menggunakan sama-sama menggunakan PowerPoint, menggunakan remove background, tangan saya remove background dan sebagainya. Dan ini juga sama menggunakan PowerPoint ya teman-teman semuanya, membuat brush yang seperti ini menggunakan PowerPoint. Sangat mudah, nanti bisa kita praktekkan. Oke. Oke, ini adalah referensi warna teman-teman semuanya. Ya, nanti slide-nya juga akan saya share ke teman-teman semuanya. Oke. Itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya akan praktek ya, bagaimana kita bisa mengulik beberapa konten yang ada di dalam PowerPoint sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dalam mempromosikan produknya kita ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nantinya juga silahkan langsung dituliskan di chat box atau mau bertanya langsung juga boleh ya. Nanti ya, agar lebih dinamis kelas kita. Oke. Lanjut. Siap. Oke. Silakan sambil mungkin ada yang tanyakan teman-teman. Ya. Di chat atau langsung. Ya. Oke. Warna yang tidak menyakiti mata itu seperti warna pastel, teman-teman ya. Kalau ibu-ibu itu, perempuan itu biasanya lebih tahu tuh warna pastel seperti apa gitu ya. Nah, para warna yang tadi saya buat itu kebanyakan saya menggunakan warna pastel, teman-teman. Ya, ada yang kemudian PPT-nya 2010 belum bisa, berarti ya bisa tapi belum maksimal. Saran saya di-upgrade dulu aja ke 365 atau 2016 ya. 2020. Ada 2020 atau 2019 ya, saya agak lupa untuk PowerPoint-nya. Jadi cari aja di Tokopedia, Mbak, itu sangat banyak dan
murah banget ya. Murah banget. Oke, ya. Saya akan share teman-teman semuanya untuk panel di PowerPoint-nya. Saya buka link presentasinya dulu. Ya. Oke. Aplikasi open source itu seperti apa ya, Pak Re? Mungkin agak dijelaskan nih. Ya, biar saya juga agak gaptek nih sebenarnya. Masalah aplikasi-aplikasi apalagi gitu ya. Ya. Oke. Teman-teman di sini ada blank presentasi ya, presentation. Dan ini adalah ketika teman-teman open presentasi otomatis akan langsung masuk seperti ini ukurannya ya, ukuran langsung ya. Nah, di sini teman-teman akan banyak panel ya, di home ini akan banyak panel, kemudian di insert ini juga banyak panelnya ya. Bahkan sekarang di PowerPoint 2000 di 365 itu ke atas itu sudah ada yang namanya screen recording ya, untuk merekam screen kita pada saat melakukan presentasi. Terus kemudian ada shape ya, di sini ada yang namanya freeform. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk membuat shape sendiri yang saya inginkan atau membuat remove background ya. Terus ada 3D model, icon, dan lain sebagainya. Ada desain yang kemudian kita bisa ubah slide-nya. Nah, sekarang di sini juga akan mengubah ukurannya. Saya masuk ke feed Instagram ya. Feed Instagram, saya masuk klik di sini ya. Saya masukkan 10 in. Dan sini pun juga saya akan ubah jadi 10 in. Maximize. Otomatis ini masuk sebagai feed Instagramnya teman-teman semuanya. Jadi kalau semuanya di-convert ke JPEG atau PNG itu teman-teman, ini otomatis akan masuk, ukurannya sesuai dengan feed Instagram. Gitu ya. Nah, saya belum pernah coba Pak Ri ya untuk menggunakan seperti LibreOffice ya. Saya belum pernah pakai, jujur saya baru menggunakan Microsoft Office saja sih. Gitu. Belum pernah ngulik. Nanti saya coba cek apakah bisa, nanti kalau sama bisa nanti kita sama-sama belajar lagi. Saya buat videonya, kita bisa saling diskusi lagi di grup. Ya. Oke. Saya akan ajarkan ya, kita akan belajar pertama di sini menggunakan remove background dulu. Jadi biasanya teman-teman setiap foto produk ada yang namanya background produknya ya. Kalau seandainya pengen tidak dipakai fitur tidak menggunakan background-nya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya remove background-nya nanti. Ya. Oke, saya akan remove background dari yang ini saja. Nah, pertama, teman-teman semuanya, saya akan perlihatkan yang namanya fitur remove background. Di PowerPoint minimal 2016 atau 365, itu sudah ada yang namanya fitur remove background. Jadi pada saat teman-teman format, itu ada remove background di paling pojok sebelah kiri di bawah tulisan file. Nah, itu tinggal diklik saja. Otomatis nanti akan ada bagian-bagian yang terlihat pada saat kita remove ya. Nah, warna yang ungu ini adalah warna-warna yang akan hilang dari background-nya kita. Agar mempertahankan gambar yang masih terlihat warna ungunya, teman-teman tinggal klik mark areas
to keep, ya, klik saja, otomatis sudah ada, ya. Atau masih ada di bagian yang lain, tinggal kemudian kita klik-klik saja. Seperti ini. Nah, oke. Ini otomatis, teman-teman, ketika setelah selesai begini, tinggal klik aja di area yang lain. Otomatis background-nya akan hilang. Ya. Otomatis background-nya akan hilang. Ya. Oke, ini yang pertama, saya akan tunjukkan teman-teman agar lebih kebayang lagi. Kalau sampai nggak mau menggunakan remove background, saya menggunakan apa? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya fitur. Teman-teman bisa menggunakan fitur freeform. Ya, saya gunakan ini. Ya. Oke. Ya, panelnya ada di insert, terus kemudian di save. Kemudian teman-teman ambil di freeform. Ya, freeform. Nah, saya akan dari sini, kemudian saya klik di sini, klik lagi. Pokoknya seperti layaknya kita pengen membuat gambar inilah. Kita ikutin. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini. Lengkungannya gimana? Nanti bisa kita lengkungkan. Nanti kita akan lihat ya seperti apa ketika kita lengkungkan. Bahkan bisa kita atur juga nanti. Nah, seperti ini. Saya bataskan, selesaikan dari sampai sini saja. Ya, seperti ini. Nah, ini. Klik saja terus sampai nanti ketemu titik yang tadi kita memulainya. Oke, seperti ini ya. Nah, bagaimana mengubah yang lancip-lancip ini di titik-titik ini agar bisa sesuai dengan gambarnya? Teman-teman klik kanan, kemudian edit point, dan di sini sudah kelihatan titik-titiknya ya. Titik-titik poinnya teman-teman sudah kelihatan. Tinggal diklik titik poinnya. Nah, ada titik merah putih di sini, mohon maaf. Ada titik putih di sini 2. Teman-teman tinggal sesuaikan aja di sini. Ya, oh ini ternyata kurang turun ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oh ini kurang ke sini. Ya, tinggal disesuaikan aja. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita lihat lagi aja bahwa oh ini masih kurang seperti apa. Ya, ini nanti kita rapikan lagi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke. Anggaplah ini sudah selesai kita remove background-nya. Kita kemudian klik di gambar ya. Kemudian kita klik save yang tadi kita buat. Nah, ini adalah kalau di PowerPoint 365 dan juga PowerPoint di 2016 ke atas itu ada yang namanya fitur klik format teman-teman semuanya. Nanti ada merge save. Ya. Merge save tinggal teman-teman intersect saja. Otomatis dia akan masuk di gambarnya. Seperti ini. Ya, background kita sudah hilang. Ya, background sudah hilang. Oke. Terus bagaimana kita agar bisa membuat desainnya lebih menarik gitu ya. Nah, ini juga bisa teman-teman semuanya. Yang ini teman-teman juga bisa desain menggunakan ya mungkin ya kalau memang produknya makanan atau memang produknya adalah selain makanan, boleh nanti silakan teman-teman kalau sudah selesai kelas di grup WhatsApp mau request apa namanya contoh-contoh desain juga boleh, silakan. Nah, di sini tinggal teman-teman kita ngubah background-nya ya, kita ubah saja background-nya yang ada di belakang, klik background ya. Close dulu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman nanti coba memasukkan shape
Ya, di sini coba kita akan membuat save agar lebih, contoh save-nya seperti ini dulu ya. Nah, di PowerPoint itu ada yang namanya panel selection pane. Nah, selection pane ini persis kalau pada saat teman-teman pernah masuk menggunakan Photoshop itu ada ya, seperti ini. Kita tinggal ubah nih. Nah, jadi berada di belakang gambar. Tinggal tarik ke atas, kita sesuaikan mau yang seperti apa, itu otomatis akan mengikuti di belakang gambarnya. Ya, oke, seperti itu. Contoh saya akan membuat background-nya ini adalah warna coklat. Seperti ini. Ya. Warna coklat, dan kemudian tinggal kemudian teman-teman dikasih hiasan aja. Burger. Burger. Saya kemudian perbesar. Saya perbesar. Kemudian saya cari font yang saya rasa adalah bagus ya. Jadi saya rasa bagus, saya akan pakai. Contoh seperti ini. Oke. Untuk warna nanti tinggal kita sesuaikan saja bahwa tulisan warnanya ini akan bagusnya seperti apa ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Burger enak. Saya perbesar lagi. Saya ambil font yang sama. Arrow ini, terus saya besarkan. Saya perbesar lagi. Kenapa enaknya saya perbesar lebih gede? Karena menunjukkan bahwa burger ini enak. Gitu. Jadi pesannya jadinya bahwa memang burger ini benar-benar enak loh. Gitu. Tinggal teman-teman atur aja, sesuaikan kira-kira ukurannya akan berapa besarnya. Seperti ini. Ya, saya coba akan edit warnanya. Saya masukkan menggunakan warna putih di sini. Ya, atau agak coklatan di sini. Ya, seperti ini. Terus kemudian kalau seumpamanya teman-teman mau menunjukkan dengan tampilan-tampilan yang lain, teman-teman bisa tambah beberapa hal ya. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Ini hanya variasi saja. Kita duplikat. Untuk menduplikat tinggal klik D, kemudian diduplikat juga sudah bisa. Klik D, klik Ctrl D, itu udah otomatis menduplikat ya, seperti ini. Saya kemudian gunakan warna di sini adalah warna lainnya, saya gunakan warna hijau. Ya, kalau memang ternyata kurang keren, teman-teman tinggal ambil alih aja. Oh, warna apa? Nah, sekali lagi kalau di PowerPoint 2015, 2016 atau 2013 saya masih lupa ya, apakah sudah ada fitur yang namanya add dropper. Ya, add dropper seperti ini. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih aja warnanya. Oke, saya ambil warna di sini. Tinggal taruh di sini ya. Seperti ini, atau teman-teman mengambil warna yang ada di sini. Kemudian ketika memang kurang besar, kita perbesar. Kita lihat lagi, kita ambil dari sini, kita sini, ya. Seperti ini. Tinggal kemudian teman-teman berikan beberapa tulisan. Burger. Enak.
default, saya ambil warna putih. Terus kemudian subtitle kecilnya saya kasih tulisan subtitle kecilnya saya tulisan burger ini sangat lezat, terbuat dari bahan terbaik yang pernah ada. Ya. Seperti ini, ya. Kemudian saya ubah tulisannya jadi low, ya, lowercase, ini aja. Ya. Oke. Tanpa background. Oke, nanti kita lihat ya, kita cek. Tapi kalau seumumnya untuk pertanyaan Mbak Chani, Mbak apa Mas nih? Mohon maaf. Ya, ini nanti kalau kita membuat logo gitu ya, atau gambar yang ada di sini agar tidak apa namanya backgroundnya putih, itu yang di save gambarnya saja, jangan di save semuanya. Seperti apa nanti saya kasih tahu ya. Oke, seperti ini. Dan tinggal dikasih hiasan-hiasan aja teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman akan memberikan hiasan icon apa gitu ya. Kita ambil icon di sini. Ke lemot. Saya ambil food di sini ya, kalau ada ya. Nah. Oke, ini tinggal diperbesar aja. Kemudian kita ubah fill-nya, ya, warnanya adalah warna putih saja, seperti ini. Tinggal kemudian kita desain, ya, seperti ini. Kita sesuaikan, oke, seperti ini. Nah. Oke, model seperti ini aja sudah kelihatan bahwa memang siap santap gitu ya. Tinggal apakah kita akan memasukkan cara pesan. Nah, umumnya teman-teman di sini pesan sekarang gitu ya, menggunakan box ini. Nah, boxnya ini saya akan coba, saya kasih warna coklat ini, ya, terus kemudian lainnya saya hilangin, dan kemudian saya akan isi dengan tulisan pesan sekarang dengan huruf besar, menunjukkan bahwa ini penting. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini, tinggal kemudian kita kasih tulisan warnanya agak menyala, kita ambil dari warna yang ada di sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan di sini adalah Instagram. Oke, kita kasih warna putih. Terus kemudian kita duplikat nomor telepon, kita duplikat lagi untuk websitenya kita ya. Seperti ini aja sudah kelihatan keren teman-teman semuanya, atau tinggal kemudian kita tambahkan hal yang lain ya. Contoh saya membuat di sini seperti ini ya. Ini untuk kalau kita desain menggunakan freeform mesti hati-hati. Ini nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, dia freeformnya otomatis hanya menjadi line saja. Nah, seperti ini. Aduh, nah ini seperti ini nih.
Ya. Nah, seperti ini, dan saya akan ubah ini menjadi warna seperti ini. Oke, saya duplikat. Saya coba ubah di sini. Ya. Ini terus saya duplikat lagi, saya geser lagi. Terus saya duplikat lagi, geser lagi. Seperti ini. Diatur saja. Terus duplikat lagi teman-teman semuanya. Sampai ke sini gitu ya, duplikat lagi. Ya, terus ini kita duplikat seperti ini. Terus kita duplikat lagi, kita taruh di sebelahnya ya, seperti ini. Ya, kita rapihkan. Duplikat, ya, kita rapihkan lagi. Duplikat, kita rapihkan. Duplikat, kita rapihkan. Ya. Duplikat, kita rapihkan lagi. Ya, kita rapihkan. Duplikat lagi, ya. Terakhir, nah, seperti ini. Kemudian yang ini saya klik, ya, saya klik, saya kemudian seperti ini. Ya. Nah, saya kemudian klik dan send to back. Nah, seperti ini. Tinggalan satu nih. Send to back. Ya, otomatis nih. Yang ada di tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Ya. Ya, sabar. Wah, loadingnya agak lumayan nih. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ya, ini ada satu lagi yang ketinggalan nih. Kita send to back lagi nih. Nah, setelah ini tinggal teman-teman save ya atau export ya, tinggal di save, kemudian save as, atau di export juga sama, silahkan. Nanti tinggal pilihan saja lah. Kalau saya save as-nya pengen menempatkan di beberapa file yang pernah saya buat untuk latihan gitu. Nah, saya taruh di sini ya teman-teman. Terus ini ada latihan desain yang pernah saya buat semuanya nih. Nah, saya ubah jadi JPEG. Jadi teman-teman juga bisa ubah jadi ya, bisa diklik JPEG ataupun kita mau save PNG juga boleh. Nah, ini beberapa ini udah banyak tuh. Burger juga udah ada. Burger SF.com ya. Mudah-mudahan nanti dapat burger semuanya ya. Oke, kemudian klik just this one slide, atau kalau sama sudah desain banyak, tinggal diklik select all, nanti otomatis jadi satu folder. Ya, seperti itu. Betul. Perlukah kita kontrol grup dulu? Ya, kita kontrol grup dulu ininya. Apa namanya? Yang tadi ingin kita send to back. Tapi kalau semuanya untuk men-save, itu nggak perlu. Nggak perlu di apa namanya? Kontrol grup dulu. Nggak usah. Langsung aja, langsung di save. Itu otomatis akan berubah. Nah, yuk kita lihat nih seperti apa hasilnya. Ya, hasilnya seperti apa? Ya, latihan burger SF.com. Oke. Yang ini saya stop share dulu ya. Oke, nah, mana tadi ya? Oh, ini latihan desain. Nah, teman-teman, yang ada di layar kaca teman-teman ini adalah bahan bekas latihan saya semua. Ya, seperti itu. Nggak tahu nih apakah... Nah, wah, nggak terlihat juga ya, berarti salah share saya. Bentar, saya stop share dulu. Hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini.
Ya, sederhana ya, nanti tinggal diatur lah ya, kerapihannya dan lain sebagainya gitu ya, itu tinggal diatur saja. Oke. Ya. Keren. Oke, alhamdulillah ya. Nanti bisa dicoba-coba, saya lanjutkan lagi. Mantap teman-teman nih, mantap. Untuk kelas untuk Bagus, bagus. Lanjutkan. Mantap. ya. Masih ada waktu, kalau mau bertanya nanti kita langsung diskusi aja ya. Kayaknya nggak langsung apa-apa ya? aja nih Kampur, karena waktunya juga mau jam 5 ini. Oke, Kang Ismet mungkin mau promosi ini apa produk Smart Friend dulu, Ya, ya. silakan. Seling dulu ya sebentar ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kawan-kawan, Wabarakatuh. saya Ismet, host daripada acara sore ini. Mohon izin memberikan informasi terkait dengan produk Smart Friend. Ya, izin. Ya. Maaf kawan-kawan, ada suara musik karena di tetangga ada yang ini apa nyalain musik ini. Jadi ada apa suara yang ingin dengerin musik. Ya, kawan-kawan mengingatkan lagi, jangan lupa follow Instagram Smart Friend Community ya, supaya nanti teman-teman bisa update event-event kami dari berbagai kota Indonesia, tentunya dari Sabang sampai Merauke. Tentunya ini Instagram Smart Friend Community. Kemudian juga ada Smart Friend Cilegon di @sfcom Cilegon. Kalau Tangerang apa ini? Apa ini? Nah, Tangerang saya belum bisa buat SFcom Tangerang itu yang saya tahu punya Kang Agus. Kang Agus itu. Nggak apa-apa. Saya nyari nggak ada kemarin tadi malam, gimana tadi? Iya, nggak apa-apa. Belum diupdate. Belum. Karena takut takut nggak kepegang. Oh iya. Jadi gimana nih? Nggak apa-apa. Ya. Atau ini IG-nya Kangpur apa tuh? Boleh disampaikan. Kangpur apa IG-nya? Instagram-nya? @harlan_purwanto. Oh ya, @harlan_purwanto kawan-kawan. Silakan di Smart Friend juga ada medsos di Facebook juga, Smart Friend Community Indonesia. Kemudian di Twitter juga ada, di YouTube juga ada. Silakan, ini banyak juga konten-konten yang menarik dan yang inspiratif tentunya. Ini kawan-kawan ada produk dari Smart Friend, Ion Plus ya, yang on atau aktif selama 65 hari atau 1 tahun dan sangat terjangkau sekali, terutama dipakai untuk yang non online, pelajar, mahasiswa dan kaum milenial tentunya. Apa keuntungannya? Benefitnya itu 24 jam ya, non-stop, total 3 GB selama 6 bulan, 500 MB ya, per bulan, dan 250 MB selama 52 kali atau 1 tahun, dan bisa nelpon ke semua Smart Friend tentunya. Terus ada varian baru Ion Plus yang belum lama diluncurkan atau di launching, yang sama masa aktifnya 1 tahun
tetapi lebih besar lagi kapasitasnya, yaitu 9 GB dan 18 GB. Ini harganya juga masih terjangkau. Kalau yang 3 GB tadi 20, ini yang 9 GB 40.000, yang 60 GB maaf, yang 18 GB itu 60.000. Seperti itu. Ini skemanya, mekanisme baru, mekanismenya. Jadi kalau yang Ion Plus 3 GB itu minim, kalau ingin mendapatkan 250 MB selama 7 hari atau seminggu, minimal ngisi ya voucher 35.000 atau paket 10.000. Kemudian yang 9 GB ini ngisi minimal 30.000, dapat 500 MB per minggu. Kemudian yang 18 GB minimal mengisi 60 GB, maka akan dapat 1 GB per minggunya. Lanjut, aktivasinya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ya, ketika aktivasi juga langsung dapat bonusnya. Jadi sangat terasa sekali ya kawan-kawan yang belum memiliki Ion Plus 9 GB atau 18 GB, silakan dapatkannya bisa di galeri kota masing-masing atau di counter masing-masing atau di smartphone kota, keagenan smartphone kota ya. Nah, ini voucher data volume listnya, yang pasti banyak bonusnya, terjangkau dan insya dan jangkauannya luas dan sinyalnya oke punya. Nah, ini ilustrasi bonus kuota mingguan untuk semua variannya. Dan tidak usah khawatir untuk memakai produk Smartfren karena satunya vendor telekomunikasi yang mempunyai varian seperti ini di vendor yang lain masih sangat jarang dan mungkin belum ada. Seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman jangan lupa follow Instagram Smartfren Community, Smartfren Community Cilegon, dan juga Instagramnya Kang Harlan Purwanto. Oh ya teman-teman, selain acara kelas online juga kita punya IG Live di sahur, di pas waktu sahur jam 4 sampai jam setengah 5. Kemudian ada podcast, kemudian ada lomba IS yang game online, itu hadiahnya ratusan juta rupiah bagi yang mendaftar. Silakan, masih ada waktu, dan tentunya kesempatan bagus bagi yang penggila game online seperti itu. Mungkin itu saja dulu dari saya selaku host. Kang Harlan, silakan untuk praktek atau tanya jawab langsung. Nanti untuk kuis atau giveaway-nya bagaimana ini, Kang Harlan? Silakan Kang Ismet yang ngatur aja. Saya ikut. Selesaikan materi dulu ya atau praktek dulu gini? Ya sebentar ya, saya share. Ini ada pertanyaan dari satu lagi nih, biar Ya, tenggelam pertanyaannya. Bentar, saya stop share dulu. Oke, siap. Lanjut. Nah, oke, Mbak Ca, ya, Mbak atau Mas ya? Ini Ica, Mas. Leader Bekasi. Ya? Oke ya. Oke ya. Nah untuk pertanyaannya. Ya, bentar ya. Nah, untuk yang save agar ada logonya tadi ya, teman-teman.
Umpamanya logonya tadi itu sudah buat logo dengan PowerPoint, jadi teman-teman tinggal ini agak error nih. Ya, tinggal di save aja ini logo apa, umpamanya burger ini adalah logo gitu ya. Teman-teman tinggal di save, klik ini ya, klik si logonya ya, atau klik si gambarnya, klik kanan, kemudian save as picture aja. Ya, save as picture. Otomatis background warna putihnya nanti nggak ada. Tapi harus di-remove background-nya dulu ya, dihilangkan background warna putihnya dulu. Baru di-save ke PNG. Otomatis nanti akan background-nya hilang. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu sih caranya untuk men-save agar tidak ada background putihnya. Tapi sekali lagi mesti kalau samanya membuat logo, contoh di sini ya, saya contoh buat tulisan aja logo. Ya, samanya di sini saya membuat lingkaran di sini ya, di sini ada lingkaran, terus kemudian saya tulis untuk textbook-nya R aja gitu ya. Saya perbesar. (250) kurang besar 500 seperti ini. Ya. Terus kemudian coba saya intersect kalau bisa ya, saya format, bisa nggak ya? Oke, klik dua-duanya. Terus di sini ada intersect, saya masukkan. So, saya subtract saja. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau kita save begini, ini kita save, kemudian kita save as, itu otomatis background warna putih belakangnya akan ngikut, ya otomatis. Tapi kalau semuanya yang kita save itu adalah yang ini saja, gitu ya. Klik kanan, kemudian save as picture, kemudian kita taruh di sini logo. Logo 1. Otomatis langsung di belakangnya nanti nggak ada background warna putihnya ya. Tadi saya save di sini, terus kemudian di logo ya, di logo, kemudian ini otomatis warna ini yang tadi saya insert, masukkan. Nah, ini otomatis warna background putihnya hilang. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Ica ya. Coba Mas, habis ini hasilnya dua-duanya tadi. Ya, oke. Oke, benar. Kalau ini belum tak save. Ya, yang ini saya save dulu. Saya save. Ya, di sini. Memang kalau belajar untuk slide design agak butuh waktu ya. Logo 2. Oke. This one slide. Oke, saya stop share dulu ya. Terus saya masuk ke latihan saya juga 4. Oke, nah nih saya share. Nah ini saya share. Nah ini dengan background yang tadi background warna belakangnya nggak ada. Nah satu lagi,
Yang ini otomatis belakang-belakangnya kelihatan ya. Seperti itu. Ya, jadi kelihatan perbedaannya. Ya. Biasanya satu desain feed IG itu dikerjakan berapa lama? Tergantung. Beberapa kali saya jam aja bisa 3 sampai 4 feed ya. Kalau memang sudah kelihatan oh ini modelnya seperti ini pengennya seperti ini gitu ya. Beberapa yang saya coba buat di sini teman-teman semuanya. Ini latihan desainnya ya. Itu saya membuatnya hampir satu feed itu cuma sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, ini saya buatnya paling gampang, paling cepat. Nah, ini buatnya paling cepat yang ada di layarnya teman-teman itu. Karena tidak ada hal khusus gitu, nggak ada hal yang lain gitu. Jadi ini gampang, langsung memasukkan gambar, bikin shape-nya, selesai gitu. Yang penting kita punya pola dulu sih. Pada saat mendesain, insya Allah itu jauh lebih mudah. Oke. Ya, itu salah satu cara ketika kita mendesain dengan PowerPoint ya teman-teman semuanya. Tadi cukup banyak sampai 27 orang sampai sekarang ternyata sudah tinggal 14 ya karena ini ya mendekati buka puasa jadi orang pada nyari takjil dulu Pak Kang. Nyari takjil ya. Takjil takut nggak kebagian. Betul. Ya. Silakan yang mau bertanya kawan-kawan supaya lebih mendalam pemahamannya mumpung masih ada waktu. Silakan. Kalau mau ngambil gambar dari Google gitu ya. Boleh saja teman-teman. Asal kita cari yang free. Saran saya jangan ngambil dari Google, tapi ngambil dari beberapa penyedia konten lainnya, FreePic, Panorama Stock, atau Pixabay dan lain sebagainya. Itu ada yang gratisnya tanpa kita membuat sumber gitu ya. Itu juga ada gitu. Jadi sekali lagi cari resolusi yang besar itu di FreePic, Panorama Stock, Pixabay dan lain sebagainya. Itu salah satu penyedia konten gambar yang menarik dan high res. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan atau kita mau selesai juga boleh ya. Kalau mau dibuatkan satu model contoh desain lainnya juga boleh ya. Allah ya. Kampur. Ya, coba ini kuisnya dari Kampur nih selaku pemateri dari materi yang tadi disampaikan. Baik. Ya, 3 pertanyaan lah. Oh, gitu. Tadi Oke, baik. Boleh langsung atau via chat juga boleh. Boleh, jawabnya boleh via chat. Iya, silakan Kampur. Tadi saya menyebutkan ada 3 langkah dalam mendesain feed promosi gitu ya. Ada 3 langkah ya. Yang sambil tulis kan, sambil ditulis kayaknya enak deh. Aku lupa. Oh, gitu ya. Sambil ditulis ya. Oke. 3 langkah mendesain apa saja. Tidak urut tidak apa-apa. Ya, tidak urut tidak apa-apa, silakan teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya 3 hal penting dalam mendesain. Bentar, sambil ditulis. Oke, bukan. Nah, ya udah. Bukan ya. Yang tepat atau gimana cepat ya? Pertama, tadi pertanyaannya apa? Langkah? Ya, 3 langkah mendesain. Langkah mendesain apa saja ya? Ya, tadi ada 3 apa saja? Ya, salah satu clue-nya adalah sketsa. Ya, itu satunya tuh, tinggal cari 2 lagi tadi. Kuis kedua apa, Kang? Ya.
Apa? Oke. Ya, Ya, apa 3 pertanyaannya? langkah membuat desain promosi tadi ya, ada 3 gitu ya. Ya, Apa. Gitu ya. Ya. Nah, yang kedua, ada hal penting yaitu dalam desain promosi ada 3 hal penting. Ya, ada 3 hal penting itu termasuk salah satunya, ini contoh nih, salah satunya adalah misalnya nanti teman-teman cari sendiri ya. Jadi saya kasih 2 clue tadi, yang pertama dan yang kedua. Nah, ada 3 penting untuk mendesain promosi. 1A, 1B, dan yang C adalah font yang paling penting. Nah, 2 lagi apa? Silakan teman-teman. Wah, benar tuh. Benar, Ya. bisa. Oke, Pak Mas Daniel, M. Simbolon, alur cerita, buat sketsa, desain promosi. Good, benar. Terima kasih Mas Daniel. 2 Tadi terjawab. kuis kedua apa pertanyaannya? Kang? Kuis kedua apa? Yang 2 tadi udah dijawab sama Ica. Ya. Ya. Yang lain. Oke, satu lagi ya. Ya. Oke. Berapa jumlah font yang oke dalam mendesain slide atau mendesain promosi? Silahkan. Wah, langsung dijawab. 3. Oke, Mas. Terima kasih. Keren. 3. Oh, iya. Oke. Berarti alhamdulillah ya, banyak yang menyimak. Oke. Berarti pemenang siapa nih? Boleh dong tambah lagi. 2 pertanyaan lagi. 5 deh. Kasih Tadi kesempatan lagi. ada Ica, ada Mas Daniel M. Simbolon, sama Mas Dian Haryanto. Pemenang siapa? Mbak Ica. Ya, terus Mas Bang Daniel. Ya, Bang Daniel M. Simbolon. Terus kemudian Yan Haryanto. Pak Yan Haryanto. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan ke-4, 5. Oke, selanjutnya adalah bagaimana 2 tools untuk menghilangkan background dalam foto. 2 fitur untuk menghilangkan foto. Background fotonya. Jadi kayak contoh nih yang ada di slide ini kan tadi ada nih yang pakai gambar, yang pakai hijab ini kan tadi ada background warna putih. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu sudah ada yang jawab. Oke, betul. Gunakan remove background. Saya nggak tahu tuh yang paling cepat yang mana ya, Kang. Oke, satu lagi ada fitur lagi selain remove background ada. Silakan teman-teman coba cari. Termasuk ini pertanyaan yang kelima aja, Kang. Ya udah. Oke, silakan. Fitur selain remove background tadi fitur apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan background? Silakan teman-teman. Fitur apa yang digunakan? Sudah yang menjawab? Atau ganti pertanyaan saja. Ada nih, Interstek. Bukan. Mas. Bukan. Mas Haryanto. Bukan. Atau ganti pertanyaan aja. Oke ya, ganti pertanyaan ya. Apa lagi? Yang kelima, terakhir. Oke. Bagaimana fitur apa yang bisa kita gunakan untuk mengambil warna pada gambar? Jadi sama contoh, saya pengen save yang warna ini, saya pengen mengambil warna dari gambar di sini menggunakan fitur apa? Fitur apa yang dapat digunakan apa tadi? Ya, fitur apa yang dapat digunakan? Ya, itu airdrop, betul. Siapa? Oke, betul, fitur airdropper. Oke, cukup ya sepertinya pertanyaannya. Oke. Nih saya coba buatkan satu desain lagi. Silakan disimak ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa inilah ya, nanti bisa berkreasi sendiri. Seperti ini. Nah, ini biasanya saya itu membuat hal-hal yang kayak gini tuh sambil santai aja gitu. Nah, ini agar kelihatan nih teman-teman nih.
Kalau Xiaomi kita buat biar background belakang ini, gambar belakang ini bisa agak kelihatan seperti apa gitu ya. Kan intersect, subtract. Subtract. Ya kalau mau subtract atau mau intersect, klik gambar yang mau di-intersect dulu ya, atau di-subtract dulu baru gambar yang mau dimasukkan. Seperti ini, terus kemudian di-subtract. Nah, kita tinggal atur, kita tinggal kasih beberapa pemanis ya, seperti ini. Kita perbesar gambarnya, kemudian kita kasih warna merah, kita perbesar lagi. Seperti ini, kita duplikat lagi yang banyak ya. Tinggal kemudian kita kasih berbagai hal pernak-pernik lainnya. Itu tinggal kemudian kalau kurang besar kita perbesar lagi aja. Ingat perbesar dari pojok aja ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Tinggal kemudian adalah makanan enak. Oke, kita bold, kemudian kita warnanya kita ambil dari warna yang di sini. Seperti ini. Udah selesai, tinggal di bawahnya nanti dikasih pemanis aja, tulisan Instagram dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya yang telah bergabung di kelas desain. Feed IG pakai PPT, upload di sosmed dan teks. Oke. Oke, baik. Teman-teman semuanya. Tinggal berapa orang? 12 ya? Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Teman-teman boleh nanti bikin feed Instagram yang teman-teman buat. Terus kemudian silahkan nanti di-upload di Instagram dan tag di Smart Friend Community. Kalau nanti ada yang bagus, nanti kita akan kasih hadiah satu merchandise dari Smart Friend Community ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Jadi berkurangnya banyak karena di belahan dunia atau di belahan Indonesia lainnya sudah mulai mendekati buka puasa. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya ya teman-teman. Apabila ada kesalahan, ya ada yang nanya berapa harga satu desain feed? Ya itu suka-suka sih mas. Saya pernah jual, gitu ya, ada yang satu desain 50.000, 100.000, ada juga yang lebih murah 20.000 gitu ya. Tapi saya pakai harga coret. Satu desain 50.000 saya coret jadi 20.000 gitu. Jadi tetap harganya kita jual lebih tinggi lah, gitu, lebih mahal. Seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan mungkin banyak yang sudah kelamaan. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ilmunya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, meskipun partisipannya dari 27, 29 tadi ya mulai berkurang satu-satu. Ya, karena sinyal lah, karena apalah gitu ya. Tapi insya Allah saya akan share rekaman ini, atau masih terekam ya, rekaman ini nanti di grup WhatsApp-nya teman-teman semuanya yang hari ini ikut, yang sudah ada di grup WhatsApp, meskipun sudah mendaftar, terima kasih. Dan terima kasih yang telah berdonasi, saya cek tadi sudah dapat sekitar 350. Insya Allah kita akan salurkan ke Cilegon, ya, ke teman-teman Cilegon yang ada terima kasih ya. Banjir, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi berkah lah buat kita semuanya. Oke, itu aja Kang, terima kasih ya. Terima kasih. Sebentar Kang, saya mau ini dulu ngumumin pemenang. Jadi nanti pemenangnya ini aja, menghubungi nomor Kang Harlan ya, atas saya. Boleh, saya tulis di gimana? Pemenangnya boleh, kalau yang ada di grup, silahkan ke grup aja, info bahwa saya pemenangnya gitu. Nanti di grup WhatsApp kita tidak lanjutin, boleh? Ya, maksudnya gini, di sini kita tulis nomor ini kontaknya ya. Oleh satu.
supaya lebih efektif. Oke, silahkan. Di Bentar. chat adalah nomor saya 081225987454. Bentar, saya tulisin aja nih Kang. Nomor yang sempat Kang ya. Dan Kang Harlan Purwanto Sama-sama, selaku Bang. materi. 8, 12. Boleh di-open nggak videonya? Yuk kita foto lah, meskipun tinggal beberapa ini nggak apa-apa. Ya. Karena di daerah Malang, daerah Jawa, ini sudah harap-harap bersiap buka puasa soalnya. Halo Bang Daniel, terima kasih ikut kelasnya ya. Ya. Mohon Sudah maaf dibuka. kalau kurang berkenan. Om Win. Makasih. Mohon maaf kalau kelasnya kurang Makasih sudah bergabung maksimal, Om ya. Wen. Daniel. Ya, makasih banyak ini kawan-kawan semua yang tadinya berapa? Kurang lebih 30 ya, 29, 27, 25 sampai berapa sekarang ini? Tinggal 12. Ya, tetapi alhamdulillah sangat luar biasa sekali pemateri kita ini, sangat super wow, tetapi jangan merasa puas ya, karena kalau merasa puas tidak akan nanti tidak ada gairah untuk belajar lagi. Jadi kalau bisa, kalau boleh saya usul ini ada chapter kedua ini, kapan entah waktunya kalau ada masih waktu ya. Siap. Ada Kelas chapter kedua kedua nih. Kalau siap. bisa ini Kang Kelas kedua nanti langsung praktek aja. Karena materinya simpel dan aplikasinya juga mudah didapat begitu. Dan keberapa menang silakan hubungi nomor saya selaku host dan Kang Purwanto. Dan nanti di-share juga ya Kang Pur ya. Ya. Ini. Siap. Ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Smart Plan yang sudah mendukung acara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, dan kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kealpaan begitu. Dan Kang Harlan terima kasih banyak, Kang Purwanto, dan terima kasih juga donasinya disalurkan ke Cilegon yang di Cilegon terjadi bencana banjir yang terparah sepanjang sejarah Cilegon gitu. 4 Mei yang lalu hari kemarin, dan informasi terbaru juga di Cilegon sudah ditemukan korban yang meninggal gitu. Tadi bila seperti itu ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan kalau ada kekurangan mohon masukannya gitu. Dan satu lagi, kalau bisa ada kelas lanjutannya. Jangan lupa, Kang Pur, nanti materinya di-share di grup leader nasional dan juga grup ini kelas donasi juga, supaya mereka bisa, kawan-kawan juga bisa memperdalam, bisa mempelajari lebih lanjut. Siap, Gitu. siap. Baik, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf, selamat berbuka bagi yang menjalankan di seluruh penjuru ya. Kelasnya lewat dari jam 5, karena udah jam 5, 19 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih semuanya.